Ye Chen melangkah maju menuju kotak persegi panjang, setinggi 6 kaki dan 3 kaki, berukir pola-pola indah, dan bergambar binatang buas di atasnya. Kotak itu sederhana dan tampak seperti kotak yang sudah sangat tua. Bagaimana benda ini bisa ada? Tanya Ye Chen. Entahlah, benda ini ditemukan secara tidak sengaja. Benda ini berkilau dan sangat artefak. Jadi kupikir pasti ada harta karun di dalamnya, tapi aku tidak bisa membuka kotak ini terus-menerus, kata Paus Macan. Tidak bisakah kotak ini terbuka? Ye Chen menatap kotak di depannya dengan ragu. Kotak ini tidak terkunci dan ia tidak tahu sisi mana yang bisa dibuka. Apapun yang kulakukan, kotak itu tidak bisa dibuka, kata Orca. Ye Chen berjalan mengitari kotak, tetapi tidak melihat bagian yang terbuka. Seluruh kotak kedap udara. Apakah ada yang istimewa dari kotak ini selain ini? Tanya Ye Chen. Setiap kali air laut pasang, kotak itu akan bersinar, dan cahayanya sangat menyilaukan. Setiap kali aku khawatir seseorang akan datang untuk merampok bayi ini bersamaku, jadi aku menaruh kotak itu di dalam gua. Setelah menyala, aku akan menutup lubang itu dan mencegah cahayanya padam. 2. Setiap kali air pasang, kotak itu akan bersinar. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Chen terkejut dan berkata, jadi, kotak ini ada hubungannya dengan laut atau air. Entahlah, selama bertahun-tahun, aku telah memikirkan berbagai cara, mencoba membukanya, tetapi aku belum menemukannya. Orca itu mendesah. Ye Chen menatap kotak itu dan menatapnya lama sebelum berkata, aku mengambil kotak ini. Hati Paus Harimau itu tak berdaya, ia juga tidak bisa mengalahkan Ye Chen, dan kotak ini tidak bisa dibuka, ia hanya bisa pasrah. Ye Chen mengambil kotak itu dan meninggalkan gua, lalu kembali ke laut. Ye Chen tidak berlama-lama di laut, dan kembali ke pulau, lalu mengeluarkan kotak itu, mengamatinya dengan saksama, mencoba membukanya dengan kekuatan suci, tetapi kotak itu tidak bergerak. Kemudian, Ye Chen mengorbankan pecahan-pecahan daftar segel dan pergi ke kotak itu. Pecahan-pecahan daftar segel mengenai kotak itu, dan kotak itu langsung terlempar keluar, dengan beberapa retakan di atasnya. Ini layak untuk pecahan daftar segel. Tidak ada yang bisa menahan serangan pecahan daftar segel itu, kata Ye Chen dengan penuh emosi. Setelah beberapa kali dihujani pecahan-pecahan sensenban, Ye Chen meledakkan kotak itu, yang tampak seperti gulungan besi, hitam seperti tinta. Ye Chen berjalan ke dalam gulungan besi itu dan melihat bahwa gulungan besi itu dipenuhi dengan rune, yang kuno dan mendalam. Gulungan besi ini telah ada selama beberapa tahun. Setelah Ye Chen mengambil gulungan besi itu, ia mengamati dengan saksama untuk sementara waktu. Bahan gulungan itu adalah bahan yang sangat berharga dan cukuplah membuktikan perbedaan kumparan besi dari bahannya saja. Ye Chen fokus pada Fu Wen. Sebelumnya, Ye Chen mempelajari pemahaman Fu di Yunisang. Sekarang, ia hanya menggunakannya. Ye Chen dengan saksama memahami rune di atas. Kedalaman rune hanya perlu sedikit pengamatan untuk mengetahuinya. Setelah Ye Chen membaca rune di atas, dipastikan bahwa rune tersebut jelas merupakan rune tingkat tinggi. Jika rune tingkat tinggi dapat diukir, maka benda-benda di gulungan besi ini sungguh luar biasa. Ye Chen menceburkan diri untuk memahaminya. Ia merasa bahwa rune di atas mencatat kitab suci atau seni ilahi, yang pasti sangat berguna. Kultivasi Ye Chen telah berlangsung lebih dari setengah bulan. Selama lebih dari setengah bulan, Ye Chen telah membuat beberapa kemajuan dalam pemahamannya tentang gulungan besi. Setidaknya ia tahu itu adalah rune di atas. Sebuah keterampilan ilahi yang kuat, jika kau dapat memahaminya sepenuhnya, itu akan sangat merusak. Meskipun Ye Chen tidak tahu apa itu seni ilahi, kekuatan rune itu tidak buruk. Ye Chen terus tidur dan melupakan pemahamannya, waktu berlalu, dan lebih dari sebulan. Ye Chen hampir mencapai pencerahan atas isi gulungan besi tersebut. Ye Chen berlatih sambil memahami, dan akhirnya mengetahui apa arti rune pada gulungan besi tersebut. Guntur surga, gumam Ye Chen, dan ada semacam kegembiraan di sudut mulutnya. Tianlei Shenkuan adalah keterampilan ilahi yang sangat kuat. Keterampilan ilahi semacam ini dapat mengendalikan Tianlei, dan hanya perlu satu pukulan untuk membunuh musuh. Jika tinju tidak dapat mengalahkan musuh, kekuatan lawan berada di luar imajinasi, dan tidak perlu terus bertarung. Dan yang paling cocok untuk Tianlei Shenkuan adalah digunakan oleh orang-orang yang memiliki kekuatan guntur. Misalnya, ras guntur dan kilat atau listrik biru akan lebih efektif. Dan Ye Chen akhirnya berlatih, dan kemudian menemukan bahwa pencipta Tianlei Shenkuan adalah Dewa Guntur, salah satu dari 7 nama asli Dewa Guntur. Tidak diragukan lagi bahwa kekuatan Dewa Guntur adalah salah satu karakter paling kuat selain 5 Dewa Pencipta. Selain itu, kekuatan perang Dewa Petir sangat maju di antara 7 dewa asli, terutama karena hegemoni kekuasaan Dewa Petir. Tinju petir juga merupakan simbol Thor. Begitu kita membicarakannya, kita akan mengaitkannya dengan Thor. Pada saat yang sama, ada simbol lain dari Raytheon, yaitu palu Thor, yang merupakan senjata Thor yang paling kuat. Itu adalah sepotong besi dewa antara langit dan bumi. Setelah ratusan juta tahun petir, itu telah menjadi besi Thor. Kemudian, dikatakan bahwa besi Raytheon disempurnakan oleh dewa tertinggi dan dibuat menjadi palu Thor. Kemudian, palu Thor jatuh ke tangan Thor dan menjadi senjata bersejarah Thor.
Thor memang arogan dalam pertempuran Great Disillusion, tetapi kini telah lenyap. Entah itu hidup atau mati. Sekarang, Ye Chen melihat skor tinju Dewa Petir di sini, dan ia bertanya-tanya mengapa skor tinju Dewa Petir ada di sini. Skor tinju Tianlei Shenquan pasti salah satu hal terpenting bagi Raiteon. Skor itu tidak akan mudah hilang kecuali jika itu adalah kelahiran Thor. Di antara 7 Dewa Gelar Agung, ada yang mati, ada yang dipenjara, ada yang menghilang, dan hidup dan mati tidak diketahui. Satu-satunya Dewa Gelar yang masih hidup adalah King Mu, yang kini berada di bawah komando Dewa Takdir. Dewa Emas dan Dewa Es pasti telah tumbang. Pada masa itu, ketika mereka menebas pedang dan kapak pangu, mereka juga mendapatkan lonceng pagi dan genderang senja Dewa Emas. Liu Piaoyue adalah tubuh reinkarnasi Dewa Es. Di antara 3 dewa primitif api, tanah, dan air, Dewa Api tampaknya telah dipenjara oleh Dewa Takdir, dan baik Dewa Bumi maupun Dewa Air telah menghilang. Di antara 7 gelar dewa primitif, Dewa Emas, Dewa Kayu, dan Dewa Bumi semuanya adalah Dewa Takdir, sementara Dewa Petir, Dewa Es, Dewa Api, dan Dewa Air semuanya melayani Dewa Reinkarnasi. Ye Chen kini telah memperoleh tinju petir Dewa Reinkarnasi, yang juga merupakan semacam takdir. Ye Chen memahami tinju petir langit siang dan malam, dan memahami maknanya yang mendalam. Ketika Ye Chen berlatih Tianlei Shenquan, ia memiliki beberapa gambaran samar di benaknya. Satu-satunya yang dapat dilihat dengan jelas adalah Tianlei. Garis petir dari langit, mengandung kekuatan dahsyat yang tak terbatas, sangat mengerikan, dan dapat menghancurkan dunia. Setelah gambaran-gambaran ini muncul, hati Ye Chen tergerak. Mereka seperti pernah melihatnya di suatu tempat, dan terasa begitu familiar. Ye Chen, yang sedang menatap petir, tiba-tiba menyadari sesuatu. Seluruh tubuhnya berputar, dan kekuatan petir serta kilat muncul di tinjunya, lalu ia membunuhnya dengan satu pukulan. Bang! Bang! Pukulan Ye Chen, seluruh ruang pelatihan dan bahkan rumah-rumah di dekat ruang pelatihan semuanya hancur oleh pukulan ini. Ruangan tempat Master Wu Xing, yang sedang mempelajari formasi sihir, dan Master Yun, yang sedang mempelajari pemurnian senjata, semuanya hancur oleh kekuatan dahsyat ini. Mereka berdua menatap Ye Chen satu persatu. Master Yun berkata, "Kau sakit." Master 5 elemen itu berkata, "Anak muda, apa kau mau berkelahi?" Ye Chen tampak malu, lalu tersenyum, "Maaf, sebentar saja, sebentar saja. Sihir macam apa yang kau gunakan barusan? Bagaimana kau masih bisa memiliki kekuatan guntur dan kilat?" Pada saat ini, kepala desa datang dan menatap Ye Chen dengan curiga. Ye Chen berkata, "Ini yang kupelajari dari masa pelatihan di laut. Ini adalah tinju petir Thor." Tinju petir, tak hanya kepala desa, tetapi juga Tuan Yun dan Tuan Wuxing terkejut. Tinju petir Thor adalah simbol Thor. "Dari mana kau mendapatkannya?" tanya kepala desa. "Aku mendapatkannya dari tangan seekor paus pembunuh di laut dalam. Tinju petir itu kusimpan di dalam kotak. Paus pembunuh itu tidak bisa membukanya. Aku membukanya dengan potongan-potongan daftar segel," kata Ye Chen. "Mengapa tinju petir Raiteon ada di sini? Awalnya, keberadaan Raiteon tidak diketahui, dan kami tidak tahu apakah akan hidup atau mati. Kami semua berharap, sekarang tinju petir telah ditinggalkan. Apakah ada yang salah dengan jalan utama desa Thor?" Ye Chen berkata, "Inilah yang didapatkan Orcas sejak lama. Raiteon sangat kuat. Saat ini, hanya Dewa Kayu yang masih hidup di antara 7 dewa gelar asli. Sisanya telah mati atau hilang. Sekarang tidak ada orang lain yang bisa menghadapi Raiteon kecuali Dewa Pencipta. Raiteon adalah tangan kanan Dewa Reinkarnasi. Jika Thor bisa kembali, maka bagi Dewa Reinkarnasi, ia seperti harimau bersayap." Jalan utama desa, Ye Chen berkata, "Kita bisa pergi ke wilayah laut itu untuk mencari dan melihat apakah ada penemuan lain." Kepala desa mengangguk dan berkata, "Tidak apa-apa. Ayo pergi sekarang." Ye Chen membawa kepala desa, Tuan Wuxing, dan Tuan Yun ke wilayah laut tempat ia mendapatkan Tianlei Shenquan. Setelah beberapa saat, Ye Chen menunjuk ke arah laut di depannya dan berkata, "Ini dia." Kepala desa dan Tuan Yun memandang ke arah laut, dan tatapan mereka tampak bermartabat. Ye Chen melirik kepala desa, lalu menghantam laut dengan tinjunya. Laut pun pecah, dan Ye Chen berteriak, "Paus pembunuh, keluarlah dariku." Tepat di antara dua tarikan napas, permukaan laut berubah menjadi gelombang besar. Seekor paus pembunuh raksasa muncul dari kepalanya. Ia melihat Ye Chen, pupil matanya sedikit mengecil, sebuah firasat buruk. "Paus pembunuh, jika aku bertanya sesuatu, kau bisa menjawabnya. Kalau tidak, para dewa terkuat di sekitarku yang berada di puncak tingkat ke-9 tidak akan begitu baik hati," kata Ye Chen. Ketika Orca mendengar bahwa Ye Chen dikelilingi oleh para dewa terkuat tingkat ke-9, ia tiba-tiba terkejut dan diam-diam berkata dalam hatinya, "Apa yang ada di pasar?" "Baiklah, aku tidak akan pernah menyembunyikannya," kata paus pembunuh segera. Ketika Ye Chen melihat ekspresi ketakutan paus pembunuh, ia tahu bahwa paus pembunuh itu hanya menggertak. Lalu ia berkata, "Ketika kau menemukan kotak itu, apa lagi yang kau temukan?" "Kotak itu." Orca terkejut dan berpikir, apa isi kotak itu? Orang-orang ini begitu khawatir. "Ya, di mana kau melihat kotak itu?"
Sekarang bawa kami ke sana, kata kepala desa. Kepala desa berbicara dengan penuh wibawa, yang membuat paus pembunuh semakin ketakutan. Ia tidak berani berpikir jernih, kalau tidak nyawanya takkan terselamatkan. Ya, paus pembunuh langsung setuju dan masuk ke laut. Kepala desa, Ye Chen, dan yang lainnya mengikuti paus pembunuh ke dasar laut. Paus pembunuh membawa kepala desa dan yang lainnya ke dasar laut yang relatif luas dan datar. Aku menemukannya di sini. Saat itu, aku datang ke sini secara tidak sengaja, dan kemudian aku melihat kotak ini. Kotak itu terkubur lebih dari setengahnya di dalam tanah. Tepat saat air pasang, kotak itu tiba-tiba mengeluarkan cahaya. Kupikir itu harta karun, jadi aku mengambilnya. Kata paus pembunuh. Kau bilang kotak ini akan bersinar saat air pasang. Mengapa hewan laut lain tidak menemukannya? Ye Chen bertanya dengan ragu. Orca itu berkata, apakah kau melihat hewan laut di daerah ini? Hampir tidak ada hewan laut di sini. Mengapa tidak ada hewan laut di sini? Tanya Ye Chen. Paus pembunuh berkata, aku tidak tahu persisnya. Singkatnya, banyak hewan laut yang sangat resistan terhadap tempat ini dan tidak berani datang ke sini sama sekali. Waktu aku masih kecil, aku juga merasa takut, tetapi semakin tinggi aku naik, rasa takutku terhadap tempat ini semakin berkurang. Kemudian, aku mencapai puncak tingkat ke-8 tahta dewa dan menjadi penguasa wilayah ini. Lagi pula, tidak ada hewan laut yang berani datang ke wilayahku. Itulah sebabnya kotak itu tidak ditemukan. Ye Chen berkata, apakah kau merasa takut di sini? Rasa takut macam apa itu? Begitu kau sampai di sini, kau akan merasa tidak nyaman. Kau tidak bisa berjalan di sini dengan mudah karena kau merasa di sini berbahaya, kata paus pembunuh. Ye Chen melirik kepala desa. Setelah kepala desa dan Ye Chen saling berpandangan, mereka melihat sekeliling dan berkata, lihatlah sekeliling dan lihat apa yang istimewa. Ye Chen, Master Wuxing, dan Master Yun mulai mencari-cari. Daerah sekitarnya relatif datar, dan pencarian berlangsung relatif cepat. Setelah pencarian, benar-benar tidak ada yang ditemukan. Ketika Ye Chen dan kepala desa bertemu, mereka semua menggelengkan kepala. Kepala desa mengerutkan kening, ragu dan terkejut, tidak ada apa-apa. Apakah kita terlalu banyak berpikir? Tanya Master Yun. Kepala desa tampak agak enggan, tetapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa menerima kenyataan ini. Mungkin kita terlalu banyak berpikir. Ayo pergi. Kepala desa menggelengkan kepalanya. Kepala desa berbalik dan pergi. Ye Chen, Master Yun, dan Master Wuxing semuanya mengikuti. Paus pembunuh tampak sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Kembali ke pulau, kepala desa tidak banyak bicara, jadi mereka kembali ke rumah masing-masing. Ye Chen membersihkan beberapa ruangan lagi, memberi Master Yun dan Master Wuxing masing-masing satu ruangan, lalu melanjutkan latihan di ruangan itu. Meskipun Tianlei Shenkuan telah dipraktikkan, makna sebenarnya masih belum dipahami, dan perlu diperkuat dan dikonsolidasikan. Ye Chen terus membenamkan dirinya dalam latihan, dan sekejap mata ini adalah beberapa bulan terakhir. Lapisan es utara. Di istana es jauh di dalam lapangan es, kaligrafer dan para dewa Zuge bersembunyi di sini bersama Chen Changlun yang berusia 3 tahun. Selama beberapa tahun terakhir, semuanya tenang dan tidak ada yang terjadi lagi. Sekarang kekuatan Chen Changlun yang berusia 3 tahun telah mencapai tingkat ke-9, tetapi dia belum menembus ke ranah dewa bergelar. Selain itu, ingatan Chen Changlun tentang masa lalu masih belum terlupakan. Ketika dia baru belajar berbicara, dia mengejutkan kaligrafer dan para dewa Zuge. Di depan Chen Changlun yang berusia 3 tahun, kaligrafer dan para dewa Zuge hormat. Ini bukan sekadar ketakutan, melainkan semacam kekaguman. Aku ingin bertemu Ye Chen sekarang. Kau boleh ikut denganku. Chen Changlun duduk di singgasana istana es dan berkata. Kaligrafer dan para dewa Zuge saling berpandangan dan berkata, Tuanku, meskipun semuanya tampak tenang sekarang, kau harus berhati-hati. Kita harus lebih berhati-hati. Bahkan jika istana surgawi menemukan kita, selama tidak ada dewa, kita tidak perlu khawatir, kata Chen. Kalau begitu, biarkan aku pergi dan menjelajahinya dulu. Setelah aku kembali, kita akan memutuskan apakah akan pergi ke wilayah laut atau tidak. Chen Changlun mengangguk, tidak apa-apa, kalau begitu kau boleh pergi. Kaligrafer meninggalkan istana es dan menuju ke laut. Sepanjang jalan, dia mendengarkan apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Selama beberapa tahun terakhir, kuil itu tampak tenang dan damai, seolah-olah telah menjadi tempat yang jujur. Setelah mendengar semua ini, ia merasa lega. Maka ia kembali ke lapangan es dan menceritakan apa yang telah dipelajarinya kepada Chen Changlun. Chen Changlun mengangguk dan berkata, ayo pergi. Para kaligrafer dan para dewa Zuge menjawab, lalu mereka mengenakan jubah dan meninggalkan istana es menuju laut bersama Chen Changlun. Sepanjang perjalanan, para kaligrafer dan para dewa Zuge sangat gugup dan berhati-hati. Mereka berusaha menghindari tempat-tempat yang ramai dan pergi ke tempat-tempat yang jarang penduduknya. Dengan cara ini, mereka dapat berjalan di tikungan dan mencapai pantai dengan lancar. Para dewa Susheng dan Zuge memberitahu kepala desa sebelumnya, sehingga kepala desa tiba di desa nelayan di tepi laut 3 hari lebih awal, menunggu para kaligrafer. Ketika kepala desa melihat Chen Changlun,
ia segera memberi hormat dan berkata, Lin Jianwen telah bertemu Dewa Reinkarnasi. Jangan terlalu sopan. Chen Changlun berdiri di bahu para Dewa Zuge. Meskipun usianya baru 3 tahun lebih, nada dan tatapannya sama sekali tidak seperti anak kecil. Syukur kepada Tuhan atas samsara. Kepala desa masih sangat hormat, lalu berkata, tolong Dewa Reinkarnasi ikutlah denganku ke laut. Dewa Reinkarnasi mengangguk, dan para Dewa Susheng dan Zuge membawa Chen Changlun ke laut. Setelah memasuki wilayah laut, kepala desa mulai berbicara tentang situasi di wilayah laut selama 3 tahun terakhir, serta situasi utama di surga Tanah Suci. Setelah mendengar ini, Chen Changlun menghela napas dan berkata, aku senang kamu masih bisa berpegang teguh pada keyakinanmu dalam situasi yang sulit ini. Kita tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Selama semua orang dapat menjaga niat awal, tidak akan ada kekuatan untuk menjatuhkan kita. Setelah mendengar kata-kata Chen Changlun, kepala desa juga sangat senang. Sepertinya semua kerja keras ini hanya membutuhkan kalimat seperti itu. Tanpa disadari, beberapa orang telah tiba di dekat pulau. Kepala desa berkata, ada ribuan susunan yang disusun oleh penguasa 5 elemen di dekat pulau ini. Setiap susunan saling membangkitkan dan saling memberkati. Oleh karena itu, begitu berada di dalam susunan, bahkan orang kuat tingkat ke-9 pun tidak akan bisa keluar. Petik 2. Jika tidak ada yang memimpin jalan, pasti akan mati. Buku itu suci. Kepala desa berkata, kita juga harus waspada. Pecahan-pecahan daftar Fengshen ada di sini. Setiap hati kita membawanya setiap hari karena takut terjadi sesuatu. Chen Changlun mengangguk, adalah baik untuk berhati-hati. Kepala desa membawa Chen Changlun, sang kaligrafer, dan para Dewa Zuge untuk menghindari semua susunan, lalu memasuki pulau. Master Wuxing, Master Yun, Longzhu, Seng, dan Jiang Ye semuanya menunggu di pulau. Setelah bertemu Chen Changlun, mereka langsung memberi hormat. Saya telah bertemu Master Wuxing. Chen Changlun memandang orang-orang di depannya dan sangat senang. Ia berkata, kalian semua telah bekerja keras. Dewa Samsara, ini adalah malam sang jenderal, satu-satunya keturunan keluarga para dewa dan jenderal. Kepala desa langsung memperkenalkan malam itu. Chen Changlun menatap malam itu dengan saksama. Ia berkata, sayang sekali hanya kau yang tersisa di keluarga ini. Sekalipun seluruh keluarga para dewa dan jenderal gugur dalam pertempuran, itu adalah suatu kehormatan, dan kami tidak menyesal. Kata malam dengan tegas. Chen Changlun berkata, aku tidak ingin kalian mati. Kematian adalah tindakan yang paling tak berdaya. Hanya dengan hidup kita dapat membuktikan nilai diri kita. Ya, sekalipun aku ditinggal sendirian, semangat para jenderal tidak akan hilang, kata malam itu dengan sungguh-sungguh. Chen Changlun mengangguk, lalu matanya melirik bergantian, dan akhirnya berkata, bagaimana dengan Ye Chen? Ye Chen sedang berlatih. Dia meningkatkan kekuatannya siang dan malam, jadi kami tidak memanggilnya, kata Master Wuxing. Chen Changlun mengangguk dan berkata, dia di rumah mana sekarang? Aku ingin melihatnya sendiri. Aku akan mengantarmu. Will Night Road. Chen Changlun mengangguk dan membawa Chen Changlun ke kamar Ye Chen. Setelah berjalan beberapa saat, dia berkata, ini rumah Ye Chen. Dia sedang berlatih di sana sekarang. Chen Changlun berkata, baiklah, kau pergi ke busi dulu, aku bisa mencarinya sendiri. Will Knight tidak berani melanggar kata-kata Chen Changlun, setelah barang bawaannya tertinggal. Chen Changlun pergi ke pintu dan mengetuk pintu. Suara Ye Chen terdengar dari kamar, silakan masuk. Chen Changlun mendorong pintu masuk. Ye Chen melihat seorang anak berusia 3 tahun di pintu. Dia terkejut dan berkata, apakah kamu? Chen Changlun tidak berbicara, pergi ke depan Ye Chen, dan kemudian tiba-tiba berlutut. Ye Chen terkejut. Ada apa ini? Bagaimana mungkin seorang anak kecil tiba-tiba berlutut di hadapannya? Dewa tertinggi bangkit kembali, bersujud samsara. Chen Changlun merangkak di tanah, mengikuti upacara berlutut tertinggi. Ye Chen sedikit bingung dan menatap Chen Changlun. Setelah beberapa saat, ia berkata, apakah kau dewa reinkarnasi? Ya, aku adalah reinkarnasi dari dewa reinkarnasi. Akulah yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, dan ingatanku tidak akan hilang karena reinkarnasi. Chen Changlun masih merangkak di tanah, Ye Chen tidak membiarkannya berdiri, ia tidak akan pernah bisa bangun. Ye Chen berkata, kau memanggilku apa tadi? Kau adalah dewa agung dan tertinggi, satu-satunya penguasa seluruh dunia, kata Chen. Akulah dewa tertinggi. Napas Ye Chen agak pendek, dan ia berkata, kau tidak mungkin salah, kan? Bagaimana mungkin aku menjadi dewa tertinggi? Bukan karena aku mendapatkan 5 keping daftar dewa, itu sebabnya kau berkata begitu. Ye Chen tidak percaya bahwa dewa tertinggi adalah satu-satunya penguasa langit dan bumi. Bahkan 5 dewa pencipta berada di bawah dewa tertinggi. Dapat dikatakan bahwa dewa tertinggi dapat membuat dewa pencipta menghilang sepenuhnya hanya dengan menjentikkan jari-jarinya. Keberadaan yang mengerikan seperti itu sebenarnya adalah dirinya sendiri. Ye Chen tidak pernah memikirkan masalah seperti itu. Mereka yang bisa mendapatkan pecahan daftar dewa tidak memiliki siapapun selain dewa tertinggi. Hanya dewa tertinggi yang dapat membuat pecahan daftar dewa dengan sukarela mengikutinya, yang abadi. Chen Changlun berkata dengan sangat yakin. Tidak ada pengecualian. Ye Chen berkata, tidak,
Chen Changlun berkata, dewa tertinggi di tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kau tidak selalu berbicara di tanah seperti ini. Berdiri dan bicaralah. Ye Chen menyela Chen Changlun. Ia menatap Chen Changlun yang terbaring di tanah sambil berbicara, yang sebenarnya agak canggung. Terima kasih banyak. Setelah berterima kasih kepada Chen Changlun, ia berdiri, menundukkan kepala, dan berkata dengan hormat, kau memutuskan untuk bereinkarnasi dan mengalami kerasnya hidup di dunia karena kau sudah lelah dengan kehidupan mewah di dunia para dewa bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, reinkarnasi yang kuatur untukmu. Kau harus bereinkarnasi 100.000 kali sebelum kau bisa sepenuhnya bangkit dan menjadi dewa tertinggi lagi. Dan kehidupan ini adalah reinkarnasimu yang ke-100. 100.000 reinkarnasi. Ye Chen tercengang. Sungguh angka yang mengerikan. Ye Chen menatap Chen Changlun, dan ia bertanya lagi, apakah aku benar-benar dewa tertinggi? Kau tidak salah. Akulah yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, yang sama sekali tidak salah, dan fragmen daftar dewa adalah bukti terbaiknya. Selain fragmen daftar dewa, bukankah kau menyadari bahwa hampir semua dari 10 artefak itu terlibat dalam dirimu? Inilah takdir, karena kau adalah dewa tertinggi. Chen Changlun berkata dengan penuh keyakinan, pada awal reinkarnasimu, semua hal berada di bawah kendali 5 dewa pencipta kita. Kemudian, takdir berkehendak lain, menginginkan seseorang untuk mengendalikan dunia dewa, mengendalikan langit dan bumi, dan menjadi penguasa. Dia menemukanku, biarkan aku menggunakan kekuatan reinkarnasi untuk membunuhmu terus-menerus. Maka kau tidak akan pernah bisa kembali ke dunia dewa, dan dia bisa menjadi penguasa sejati. Aku tidak setuju dan berbalik melawan takdir. Takdir telah meyakinkan kebenaran dan alam untuk memegang daftar dewa di tangan mereka. Aku dengan tegas menentang jalan surga, sehingga terjadilah perang dunia. Dalam perang besar itu, demi menghindari jatuhnya korban jiwa, pecahan-pecahan daftar dewa dibagi menjadi 6 dan ditinggalkan di 6 alam. Perang pun berakhir. Setelah daftar dewa terpecahkan, perang berhenti, tetapi pergulatan antara takdir dan aku belum berakhir. Ia telah mencari pecahan-pecahan daftar dewa, dan ia telah menghancurkanku. Akhirnya, aku berdiskusi dengan jalan surgawi, membiarkan jalan surgawi berpura-pura mengkhianatiku, berbalik kepada takdir, dan aku pun bereinkarnasi. Dengan cara ini, jalan surga dapat mempelajari lebih banyak tentang takdir di dalam dirinya sendiri, dan juga dapat melemahkan kekuatan takdir. Dan aku, setelah memasuki samsara, dapat kembali ke tanah suci dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan aku telah mengatur desa samsara, hanya untuk saat ini. Sekarang, semua rencana terkendali, dan telah diselesaikan secara bertahap. Langkah selanjutnya adalah dewa tertinggi. Setelah kau menyelesaikan kebangkitanmu, kau dapat sekali lagi naik ke takhta dominasi dan menguasai 6 alam. Setelah mendengar kata-kata Chen Changlun, Ye Chen tercengang. Apakah ada begitu banyak konspirasi di dalamnya? Dewa jalan surga bukanlah pengkhianatan sejati. Pecahan-pecahan daftar dewa tidak hancur, tetapi hancur secara otomatis. Dewa reinkarnasi memiliki tujuan untuk memasuki reinkarnasi. Semua hal ini telah melampaui apa yang Ye Chen ketahui sebelumnya. Namun, Ye Chen secara bertahap mulai percaya bahwa dia adalah dewa tertinggi, karena dia sering memiliki beberapa gambaran samar dalam pikirannya, dan keadaan supranatural, yang sebelumnya tidak dapat dijelaskan dengan jelas sekarang. Terlebih lagi, pecahan daftar dewa adalah bukti terbaik. Artefak pertama, seperti fragmen daftar Feng Shen, pastilah luar biasa. Mustahil menemukan seseorang begitu saja. Pecahan-pecahan daftar dewa Feng dan Ye Chen bukanlah pertemuan yang tidak disengaja, melainkan pertemuan yang terjadi di dalam kegelapan. Pecahan-pecahan daftar dewa Feng sedang mencari Ye Chen, tepatnya, mencari dewa tertinggi. Ye Chen terdiam cukup lama. Ia merenungkan kata-kata Chen Changlun dengan saksama. Setelah meluruskan semua hal sebelum dan sesudahnya, ia memiliki gagasan yang sangat jelas dan memahami tujuan reinkarnasi dewa. Jadi, banyak hal yang sedang terjadi dalam rencanamu. Tanya Ye Chen. Chen Changlun berkata, bisa dibilang begitu. Ye Chen bertanya, aku ingin tahu apakah Dewa Petir dan Dewa Air masih hidup di antara 7 dewa gelar asli. Mereka masih hidup, tetapi mereka semua memiliki tugas khusus dan tidak dapat muncul dengan mudah, kata Chen. Apakah takdir tahu bahwa aku adalah dewa tertinggi? Tanya Ye Chen. Chen Changlun menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak diketahui. Jika dia tahu, dia pasti sudah gila sekarang, mencari dewa tertinggi kemana-mana dan membunuhnya. Sejujurnya, aku bisa mendapatkan 5 keping daftar dewa. Jika dia tahu, dia akan berpikir bahwa akulah dewa tertinggi. Tanya Ye Chen. Setelah mendengar ini, Chen Changlun berkata, hanya aku yang tahu hal ini. Karena dewa tertinggi pernah memberitahuku, jadi, takdir tidak diketahui sekarang. Ketika Ye Chen mendengar ucapan itu, dia memahaminya dan berkata, baiklah, aku masih aman sekarang. Jika takdir tahu siapa aku, maka aku pasti tidak punya tempat tinggal. Tidak diragukan lagi dia akan datang untuk membunuhmu sendiri, kata Chen. Ye Chen merasakan keringat dingin di hatinya. Dia merasa sedikit beruntung. Lalu bagaimana aku bisa membangkitkan kekuatanku? Ye Chen bertanya dengan sungguh-sungguh. Chen Changlun berkata, aku memasuki samsara untuk membantumu bangun.
Ye Chen menatap Chen Changlun dengan heran dan berkata, apakah ada jalan? Butuh proses untuk terbangun, dan bukan berarti kau bisa langsung terbangun. Karena tubuhmu bukanlah tubuh dewa tertinggi di masa lalu dan tidak mampu menahan kekuatan sebesar itu, kau masih perlu melangkah selangkah demi selangkah, kata Chen. Ye Chen bertanya dengan curiga, sekarang daftar dewa telah rusak dan tidak dapat disegel, bukankah alamku selalu berada di tingkat ke-9? Bagaimana aku bisa melawan takdir? Chen Changlun berkata sambil tersenyum, kau tidak perlu khawatir. Kau adalah dewa tertinggi, dan aku tidak terikat oleh daftar dewa. Kita telah dikanonisasi dan tidak akan diberikan untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, selama kita mencapai puncak tingkat ke-9 dewa dan memiliki kekuatan yang cukup, kita dapat memasuki alam dewa bergelar. Ye Chen tiba-tiba berkata sambil tersenyum, jadi aku bisa bernyanyi sampai ke puncak gunung. Ya, lagi pula, di antara 5 alam surgawi dunia ilahi, Anda memiliki kesempatan untuk bangkit, yang telah Anda tinggalkan, kata Chen Changlun. Aku memberi kesempatan untuk bangun. Ye Chen terkejut. Ya, sudahkah kau berlatih formula tertinggi? Tanya Chen Changlun. Ye Chen tertegun setelah mendengar ucapan itu dan berkata, inikah kesempatan yang kuberikan untuk bangun? Ya, ini hanyalah kesempatan untuk bangun di tanah suci. Namun, dilihat dari latihanmu, kau belum sepenuhnya terbangun, kata Chen. Ye Chen berkata dengan sedikit malu, apa itu bangun? Ketika kau dapat meningkatkan waktumu ke tingkat ke-9 dalam waktu singkat, dan penggunaan segel tertinggi dapat menjadi tak terkalahkan, itulah saatnya untuk bangun sepenuhnya. Prosesnya harus singkat, kata Chen. Yah, aku masih jauh dari itu. Ye Chen berkata dengan senyum pahit. Chen Changlun berkata, bangun bukanlah latihan, tetapi untuk merangsang potensi terbesar dalam tubuh hingga ekstrim, dan kau dapat membuat lompatan dalam sekejap. Ye Chen mengangguk, lalu berkata, begitulah. Sebelum itu, beberapa gambaran yang tampak serupa namun aneh sering muncul di benakku, yang seharusnya merupakan kenangan masa laluku. Ya, itu berarti kebangkitan telah dimulai, kata Chen. Ye Chen mengangguk dengan jelas, situasi supernaturalnya sebelumnya dapat dijelaskan. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Ye Chen. Chen Changlun berkata, aku ingin memasuki alam surgawi 4 Brahma. Dewa petir ada di alam surgawi 4 Brahma, dan kemudian membuka jalan untukmu di alam surgawi 4 Brahma. Ye Chen berkata, aku tidak ingin membuka jalanku sendiri. Aku harus berjalan sendiri. Saat ini, tidak banyak orang yang masih bersikeras pada keyakinan mereka di tanah suci. Aku pikir perlu untuk menindak pengadilan ilahi, agar mereka yang masih bersikeras dapat memperoleh kembali kepercayaan mereka. Setelah mendengar ini, Chen Changlun mengangguk setuju dan berkata, kau benar. Ketika kau memiliki kesempatan yang tepat, kumpulkan semua orang dan langsung serang kota Senting. Ada kekuatan yang bisa kau ajak bernegosiasi. Mungkin dengan bantuannya, kita akan memiliki keuntungan yang lebih baik, kata Ye Chen. Siapa? Chen Changlun ragu. Gagak api dari pegunungan binatang suci. Ye Chen berkata sambil tersenyum, jika bisa bergerak, pasukan binatang suci bisa langsung menghancurkan istana suci. Gagak api dari pegunungan binatang suci. Chen Changlun jelas tidak begitu paham dengan situasi gagak api. Ye Chen mengangguk dan berkata, beberapa tahun yang lalu, putra bungsu Kaisar Dewa Senting mencuri telur dewa gagak api, dan kemudian aku mencegatnya. Aku memanfaatkannya untuk membuat gagak api bertarung dengan istana Senting. Akhirnya, kota Senting diratakan oleh binatang suci, dan istana dewa menderita kerugian yang tak terhitung jumlahnya. Konon, suami gagak api adalah dewa yang disebutkan dalam 4 alam Brahma. Jika kau muncul, mungkin Flamingo akan setuju untuk bergabung dengan kita dalam pertarungan melawan dewa. Setelah mendengar itu, Chen Changlun mengangguk dan berkata, masuk akal. Kita benar-benar membutuhkan lebih banyak kekuatan sekarang. Lagi pula, sudah ada kontradiksi antara gagak api dan istana dewa, jadi kita benar-benar bisa menyatukan mereka. Selama kita menaklukkan alam suci surga, kita akan memiliki pijakan di sana. Kemudian kita bisa menyerang 4 alam surgawi Sansekerta. Sekalipun 4 alam surgawi Sansekerta tidak dapat dimenangkan, kita dapat kembali ke alam suci. Ye Chen berkata, atau apakah kau memiliki pandangan umum dan pandangan jangka panjang? Tanya Chen. Ye Chen berkata, akan sangat bagus jika seorang dewa dapat dipanggil untuk menjaga surga suci. Aku harus membunuh dewa bergelar di sisi lain istana suci, atau kita mungkin sudah mati sekarang. Chen Changlun mengangguk berat, baiklah, aku akan mengatur masalah ini. Ye Chen berkata, nanti, kita akan membahasnya secara detail. Baik, aku tidak akan mengganggumu jika kau terus berlatih. Chen Changlun keluar dari kamar Ye Chen. Melihat kepergian Chen Changlun, Ye Chen merasa semuanya seperti mimpi, terutama fakta bahwa ia adalah reinkarnasi dewa tertinggi, ia masih sedikit bingung. Ye Chen sekarang tidak tahu, identitas ini baginya, pada akhirnya adalah hal yang baik atau buruk. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, lalu bergumam, apapun identitasnya, dalam hidup ini aku hanyalah Ye Chen, aku berusaha sebaik mungkin untuk tumbuh dewasa. Ye Chen menjaga pikirannya tetap stabil. Jika ia bisa menjadi dewa tertinggi, apapun keadaannya, karena dewa tertingginya, semuanya akan kehilangan maknanya.
Yang harus ia lakukan sekarang adalah menyingkirkan reinkarnasi dewa tertinggi, dirinya sendiri, bagaimanapun juga, hidup untuk dirinya sendiri. Ye Chen tenggelam, terus berlatih, dan segera memasuki pemahaman yang mendalam. Setelah meninggalkan kamar Ye Chen, Chen Changlun menghampiri kepala desa dan yang lainnya, yang berdiri di depan Chen Changlun dengan hormat. Ye Chen perlu berlatih menyendiri sekarang. Jangan ganggu dia, tegur Chen Changlun. Ya, kepala desa dan yang lainnya menyetujui dengan hormat. Ada beberapa hal yang harus dilakukan selanjutnya, dan kami akan melakukan hal yang besar, kata Chen. Setelah mendengar kata-kata Chen Changlun, semua orang yang hadir agak terkejut dan bersemangat. Chen Changlun melanjutkan, Lin Jianwen, pergi dan kumpulkan semua orang yang bisa dipanggil untuk datang ke pulau ini. Kau, Santo Buku dan Burung Pipit Dewa, akan menemaniku ke pegunungan binatang suci. Kalian semua akan menjaga pulau ini atau membantu Lin Jianwen. Baik, mata kepala desa dan yang lainnya berbinar. Mereka sudah menduga saat ini bahwa Chen Changlun akan melancarkan serangan balasan yang sebenarnya terhadap Istana Dewa. Burung Pipit Dewa meninggalkan pulau bersama Santo Buku dan Chen Changlun. Kepala desa memerintahkan para Dewa Zuge dan leluhur naga untuk segera membubarkan pasukan mereka dan menyerang pulau ini. Kepala desa dan Tuan Wuxing menjaga pulau ini. Tuan Yun dan Jiang Ye pergi keluar untuk menanyakan situasi Istana Dewa, agar mereka saling mengenal. Burung Dewa yang membawa Santo Buku dan Chen Changlun langsung menuju ke pegunungan binatang suci. Setelah tiba di pegunungan, burung itu jatuh tepat di luar kediaman Raja Binatang, Gagak Api. Gagak Api belum keluar untuk menemui Dewa Reinkarnasi, teriak burung itu. Suhu di dalam binatang itu Istana Raja sangat tinggi. Suhu panas di dalam terasa ketika berdiri di luar gua. Pada saat ini, embusan angin panas dari Istana Raja Binatang buas menerjang keluar, membuat pakaian Seng, Chen Changlun, dan Su Sheng berkibar, tetapi mereka masih tak bergerak. Gagak Api, apa maksudmu? Apakah kau ingin berlagak saat Dewa Reinkarnasi datang? Tanya cendekiawan itu dingin. Gagak Api, meskipun suamimu adalah dewa bergelar dalam 4 Dewa Brahma, selama Dewa Reinkarnasi memerintahkan, begitu banyak dewa dari 4 Dewa Brahma akan mematuhi perintah itu, dan kau harus memikirkan konsekuensinya. Kata burung itu. Chen Changlun berkata, Huoya, aku di sini untuk bekerja sama denganmu. Apakah kau tertarik bekerja sama denganku? Karena Dewa Reinkarnasi telah tiba, silakan masuk. Suara Gagak Api terdengar dari kediaman Raja Binatang Buas, tetapi ia tidak muncul. Gagak Api, beraninya kau bersikap begitu kasar. Burung itu sangat marah. Chen Changlun berkata, karena kau ingin mengujiku, aku akan memberimu kesempatan ini. Chen Changlun berkata bahwa ia sedang berjalan menuju gua. Ketika ia mencapai formasi pertama, Chen Changlun melambaikan tangannya, dan formasi itu telah hancur sebelum dimulai. Chen Changlun memasuki gua dengan mulus, menghancurkan 3 formasi berturut-turut dengan mudah, dan akhirnya tiba di sebuah ruang yang luas. Ada sarang burung besar di sini, flamingo berbaring di sarang. Di bawah tubuhnya terdapat telur dewa yang belum menetas. Chen Changlun dengan mudah tiba di hadapan Gagak Api. Gagak Api tercengang melihat seorang anak berusia 3 tahun. Apakah kau Dewa Reinkarnasi? Tanya Gagak Api dengan ragu. Chen Changlun mengangguk, ini aku. Gagak Api menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri, dan berkata, maukah kau bekerja sama denganku? Ya, aku ingin bekerja sama denganmu untuk menghadapi pengadilan dewa dan langsung menggulingkannya, kata Chen. Apakah ini baik untukku? Pengadilan dewa terikat pada Dewa Takdir. Jika kita menyinggung Dewa Takdir, kita tidak akan memiliki kehidupan yang baik, tanya Gagak Api. Chen Changlun berkata, apakah Dewa Takdir itu mengerikan? Dewa Samsara, bukankah kau jatuh ke dalam samsara? Tanya Gagak Api, apakah jatuhnya aku ke dalam samsara adalah penyebab takdir? Itu kehendakku sendiri, itu bagian dari rencanaku. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku berdiri di sini dan berbicara denganmu seperti ini? Chen Changlun berkata dengan percaya diri. Gagak Api sedikit terkejut setelah mendengarnya. Seperti yang kita semua tahu, Dewa Samsara jatuh ke dalam samsara, yang dipaksa oleh Dewa Takdir. Namun ketika pohon tumbang dan para kera berhamburan, orang-orang yang berada di pihak Dewa Samsara dihancurkan atau ditundukkan oleh pengadilan dewa. Kini, Dewa Reinkarnasi mengucapkan kata-kata seperti itu, benar-benar membalikkan persepsi semua orang. Apa gunanya aku membantumu menghancurkan kuil? Tanya Gagak Api. Chen Changlun berkata, kau seharusnya sudah lama berada di peringkat ke-9. Dengan kekuatanmu, kau benar-benar dapat menyegel para dewa. Tetapi jika aku menangkap kalian semua, apakah aku memiliki jasa di hadapan Dewa Takdir, dan dapatkah aku juga menyegel para dewa? Tanya Gagak Api. Chen Changlun berkata, dengan cara ini, kau memang berjasa, tetapi aku tidak tahu apakah kau bisa menjadi dewa. Aku tahu seperti apa Dewa Takdir itu. Gagak Api terdiam, lalu menatap Chen Changlun dan berkata, seberapa yakin kau bisa mengalahkan Dewa Takdir? Kami 100% yakin. Chen Changlun sangat tegas dan percaya diri. Gagak Api sedikit terkejut. Bagaimana mungkin Dewa Samsara begitu yakin? Kau tahu kau bisa berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sekarang, kau masih memiliki keyakinan 100%. Dari mana datangnya jaminan ini? Api ragu. Di mata orang luar, kami memang dirugikan,
tetapi hanya kami yang tahu apakah itu dirugikan atau tidak, kata Chen. Terkadang bukan karena terlalu banyak orang atau dirugikan. Kuncinya adalah melihat siapa yang ada di sana. Gagak api menyipitkan mata dan berkata, siapa yang kau miliki? Aku tidak bisa memberitahumu. Aku hanya bertanya padamu, apakah Anda setuju? Nada bicara Chen Changlun menjadi lebih tegas. Gagak api berpikir sejenak dan akhirnya mengambil keputusan. Ia berkata, baiklah, aku berjanji padamu. Tapi jika para dewa membalas, kau harus melindungi kami. Chen Changlun berjanji, tenang saja, karena kita sekutu, kami tidak akan mengabaikan keselamatanmu. Kapan dimulai? Tanya Flamingo. Chen Changlun berkata, kami masih mengumpulkan orang. Ketika kami siap, kami akan segera bertindak. Sekarang, kalian bisa pergi diam-diam ke pegunungan di luar kota Senting dan bersembunyi. Ketika perintah diberikan, kami akan segera menggulingkan kuil. Bagus. Flamingo setuju untuk turun. Chen Changlun berkata sambil tersenyum, jika kau memilih untuk berdiri di pihak kami, kau tidak akan pernah menderita kerugian. Inilah yang kujanjikan padamu atas nama Dewa Samsara. Setelah Chen Changlun selesai, ia berbalik dan pergi. Kuharap begitu, gumam Gagak Api. Setelah Chen Changlun keluar dari istana Raja Binatang Buas, burung pipit dewa dan kaligrafer menatap Chen Changlun dengan tatapan penuh tanya. Chen Changlun berkata, Gagak Api telah setuju untuk bekerja sama. Sekarang kita tinggal kembali dan bersiap. Seng dan Su Sheng sangat gembira, lalu Seng membawa Su Sheng dan Chen Changlun, lalu segera meninggalkan gunung dan pulau. Setelah beberapa hari, banyak orang telah datang ke pulau itu. Yun Nisang, Lin Luo, dan generasi muda lainnya yang memiliki kekuatan tempur yang kuat telah datang ke pulau itu. Terlebih lagi, ada beberapa orang kuat yang tersembunyi. Kali ini atas nama Dewa Reinkarnasi, mereka tidak akan lagi bersembunyi dan melawan Istana Dewa. Setelah Chen Changlun kembali kepada Dewa Reinkarnasi, kepala desa memanggil semua orang ke ruang terbuka terbesar di pulau itu. Chen Changlun berdiri di tengah ruang terbuka. Meskipun ia masih kecil, esensi di matanya melampaui semua orang. Hadirin sekalian, saya tahu bahwa kalian telah menderita banyak keluhan, dan untuk waktu yang lama, kalian tidak perlu menanggungnya kali ini. Kalian akan sepenuhnya bangkit dan menggulingkan Istana Dewa, kata Chen Changlun dengan suara lantang. Mata semua orang yang hadir berbinar. Pria di depannya tampak seperti anak kecil, tetapi dia penuh dengan kekuatan tak terbatas, seorang pemimpin spiritual. Dalam beberapa patah kata Chen Changlun, semua orang bersemangat tinggi. Pemimpin spiritual mereka telah kembali, dan mereka memiliki semangat juang yang kuat. Selanjutnya, di bawah pengaturan kepala desa, semua personel yang terlibat dalam pertempuran meninggalkan pulau satu demi satu dan pergi ke kota Senting. Ye Chen dan Liu Piaoxiu juga keluar dari Bea Cukai untuk berpartisipasi dalam perang menggulingkan Istana Senting, karena Ye Chen memiliki satu hal yang harus dilakukan, yaitu bertarung dengan Wang Jian. Pada awalnya, ia dianiaya oleh Wang Jian. Jika bukan karena kekuatan nirwana yang pulih, ia pasti sudah mati sekarang. Oleh karena itu, kali ini, ia harus menghadapi Wang Jian secara langsung, dan harus bertarung secara positif dengan Wang Jian, bukan untuk mengalahkan Wang Jian, tetapi setidaknya membiarkan Wang Jian merasakan kekuatannya. Bahkan jika Wang Jian telah mencapai kekuatannya sendiri, ia masih memiliki cara yang kuat untuk menang. Semua orang diam-diam pergi ke kota Senting. Di sebuah kota kecil di luar kota, Kepala Desa dan Tuan Yun bertemu di malam hari untuk memahami situasi kota Senting. Apa yang terjadi di kota sekarang? Tanya Kepala Desa. Guru Yun berkata, saat ini, tidak ada situasi khusus di kota Senting. Kami telah melihatnya di kota Senting. Semuanya normal. Sejak terakhir kali beberapa dewa dihancurkan, kuil tiba-tiba sunyi, dan tidak ada pergerakan dalam beberapa tahun terakhir. Bagaimana mungkin mereka diam? Bahkan jika mereka tidak ingin menyerang kita, mereka harus dipaksa oleh atasan. Ada masalah besar. Kepala desa mengerutkan kening. Guru Yun berkata, kami juga telah menganalisisnya, dan kami juga telah menangkap orang yang lebih penting di Istana Dewa dan menanyakan situasinya, tetapi tidak ada hasil. Istana Dewa tampaknya benar-benar diam kali ini. Entah mereka diam atau tidak, kita akan membiarkan mereka mati kali ini, kata Kepala Desa. Apakah kalian siap sekarang? Tanya Guru Yun. Kepala desa berkata, kita semua siap. Kami sedang menunggu perintah. Setelah menunggu begitu lama, akhirnya tibalah harinya. Will Knight berkata dengan sangat gembira. Setelah Ye Chen meninggalkan pulau itu, ia datang untuk mencari Flying Tiger. Kini, di bawah kepemimpinan Flying Tiger, tim Shen Fan telah membuat terobosan besar di bidang formasi, dan kekuatan semua orang meningkat pesat. Dapat dikatakan bahwa meskipun hanya sedikit orang yang dihukum oleh dewa, kekuatan tempur mereka sangat kuat. Kali ini, Dewa Reinkarnasi telah mengatur untuk menyerang dan menggulingkan kuil. Apakah kalian ingin berpartisipasi? Ye Chen tahu alasannya. Flying Tiger tersenyum gembira, ada hal yang begitu baik, bagaimana mungkin tidak berpartisipasi? Kami sudah menunggu hari ini. Ye Chen berkata, kali ini, kita akan menghadapi tim pengawal Senting. Aku akan menghadapi Wang Jian. Yang lainnya akan kau hadapi. Kita akan melihat dan menghancurkan tim pengawal Senting sepenuhnya. Saudara-saudara, kesempatan kalian ada di sini.
Kali ini kalian akan mati atau membunuh lawan kalian, kata Flying Tiger kepada semua pemain hukuman. Semua anggota tim hukuman berlumuran darah, dan ada rasa perang yang kuat di mata semua orang. Kemudian, Ye Chen, Liu Piaoyue, Fei Tian Tiger, dan anggota tim hukuman dewa lainnya pergi ke kota Senting, berniat untuk berperang yang mengguncang bumi. Chen Changlun berjalan keluar dari pegunungan di luar kota Senting. Tak lama kemudian, gagak api dan pasukan binatang dewa, meraung, dan menyerbu langsung ke kota Senting. Dewa dan binatang yang tak terhitung jumlahnya menginjak tanah pada saat yang sama, dan seluruh tanah bergetar, meletuskan serangkaian retakan yang mengerikan. Orang-orang di kota kuil merasakan getaran hebat, dan anggur di mangkuk orang-orang yang minum di kedai tumpah karena getaran tersebut. Getaran semacam ini terasa seperti gempa bumi, lalu tiba-tiba seseorang di jalan berteriak, pasukan binatang buas datang lagi. Apakah pasukan binatang buas datang? Mengapa mereka di sini lagi? Pengadilan ilahi telah memprovokasi pasukan binatang suci. Ayo pergi. Jika kita tidak pergi, kota Senting akan rata dengan tanah lagi. Di kota Senting, banyak orang panik dan ingin melarikan diri dari kota. Seluruh jalan penuh dengan orang-orang yang panik, dan tim penjaga Senting juga berlari kencang di jalan, mereka menuju tembok. Wang Jian pertama kali muncul di tembok kota, menatap pasukan binatang suci yang padat, matanya juga tenggelam. Gagak api, apa maksudmu? Sepertinya aku tidak menyinggungmu kali ini, kan? Kenapa kau menyerbu tempat perlindunganku? Wang Jian bersorak. Gagak api mengepakkan sayapnya ke dalam api dan berkata, kali ini istana dewamu tidak memprovokasi kami, tetapi kali ini kami di sini untuk menghancurkan istana dewamu. Apakah kau akan menghancurkan istana dewaku? Wang Jian mengerutkan kening, lalu tertawa dan berkata, Gagak api, apa kau benar-benar berpikir istana dewa kami begitu mudah diganggu? Terakhir kali aku membiarkanmu memanfaatkannya, kali ini kau di sini, kau tidak bisa pergi hidup-hidup. Wang Jian, setelah bertahun-tahun, nada bicaramu masih begitu keras, tidak, masih begitu bau. Pada saat ini, Ye Chen muncul di luar kota Senting, menatap Wang Jian sambil tersenyum. Setelah melihat Ye Chen, alis Wang Jian sedikit turun, lalu bersenandung dingin, kau telah bersembunyi selama bertahun-tahun, dan akhirnya kau tidak bersembunyi. Ini tak bisa digambarkan sebagai bersembunyi. Aku hanya memperkuat kekuatanku. Aku tak bisa melupakan caramu mengalahkanku. Jika aku tak membalas, aku akan sangat kesal, kata Ye Chen. Aku sangat mengagumi kecepatan kemajuanmu, tapi bagiku, dewa tingkat 8 masih seperti semut. Wang Jian meremehkannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, kalau begitu, datanglah dan cobalah. Aku akan menghabisi kuilmu sepenuhnya. Kau ditakdirkan menjadi pecundang. Wang Jian keluar dari tembok kota, lalu menatap Ye Chen dan berkata, hari ini aku akan membiarkanmu menikmati perasaan dipukuli, dan ini juga yang terakhir kalinya. Kekuatan ilahi Wang Jian tiba-tiba meletus. Tak tertandingi dahsyatnya, aura dahsyat yang dipancarkannya membuat orang-orang merasa tercekik. Kekuatan ilahi Ye Chen dilepaskan. Kekuatan ilahinya tidak begitu mendominasi sekarang, tetapi di posisi dewa tingkat 8, itu sudah sangat mengerikan. Wang Jian melangkah, hanya sekejap mata ke arah Ye Chen di depannya, lalu sebuah telapak tangan ke arah Ye Chen. Telapak tangan ini tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat menakutkan, dengan rasa penindasan yang kuat. Ye Chen membaca sutra gambar dewa, lalu bertepuk tangan dan berteriak, telapak Raja Kong mematahkan langit. Telapak tangan ini sangat kuat, dan Ye Chen telah mengumpulkan banyak kekuatan sihir. Telapak tangan mereka saling bertabrakan. Pada saat tabrakan, seluruh kehampaan tiba-tiba bergetar, dan kekuatan mengerikan menyapu dan menyapu. Tubuh Ye Chen mundur, begitu pula Wang Jian, dan Wang Jian merasa telapak tangannya sedikit sakit. Ye Chen berkata sambil tersenyum, aku bukan Ye Chen yang bisa kau perlakukan dengan kasar seperti dulu. Jika kau ingin mengalahkanku sekarang, jika kau tidak berusaha sekuat tenaga, kau akan kuhajar. Itu hanya semut. Aku berani bicara. Wang Jian berteriak, dan kemudian kekuatan ilahi tiba-tiba meletus, menyerbu Ye Chen. Ye Chen menjalankan formula tertinggi, lalu 9 jarinya terentang, menampilkan 9 jari yang membakar langit. Api dari 9 jari yang membakar langit adalah api dari tungku alkimia, yang bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. 9 api meletus, dan mereka membunuh Wang Jian. Wang Jian merasakan napas 9 api, wajahnya tiba-tiba berubah, lalu ia berseru dengan suara lantang, langit meledak. Kekuatan ilahi Wang Jian melonjak, lalu meledak, seperti ledakan, hantaman dahsyat menyapu, bahkan jika dewa tingkat 9 yang ditemuinya pun merasakan sakit kepala. Setelah hantaman dahsyat itu bertemu dengan 9 api itu tidak sepenuhnya menghilang, tetapi bertahan dengan gigih dalam hantaman dahsyat itu. Namun pada saat ini, Ye Chen kembali mengerahkan tangannya dengan cepat, segel tertinggi muncul, menghadapi Wang Jian pada penindasan masa lalu. Segel tertinggi kini berada di tangan Ye Chen, dan Wang Jian terkejut. Meskipun Ye Chen hanyalah dewa tingkat 8, kekuatan tempur Ye Chen benar-benar melampaui dewa tingkat 8. Bahkan jika dia adalah dewa tingkat 9 tingkat senior, mengalahkan Ye Chen bukanlah hal yang mudah. Perlawanan gigi dari 9 api dan supremasi segel memberi Wang Jian banyak tekanan.
Kekuatan magis Wang Jian terus-menerus meletus, lalu mengayunkan tinjunya dan meraung, hancurkan dunia, tinju. Tinju Wang Jian sangat mengerikan. Benar-benar memiliki semacam atmosfer mengerikan yang dapat menghancurkan segalanya. Boom! Tinju Wang Jian bertabrakan dengan segel tertinggi. Ketika segel tertinggi ditekan, tubuh Wang Jian tiba-tiba tenggelam. Wang Jian terkejut karena tinjunya tidak menghancurkan segel tertinggi, tetapi ditekan oleh segel tertinggi. Rasa jijik Wang Jian lenyap sepenuhnya. Tinju petir, Ye Chen sekali lagi mengerahkan seluruh kekuatan ilahi tubuhnya, mengembun di tinjunya. Tinjunya dipenuhi guntur dan kilat. Tinjunya beradu, guntur dan kilat bergemuruh di langit. Suara keras terakhir terdengar, dan sebuah guntur jatuh dari langit. Boom! Tinju Ye Chen dan guntur langit berpadu sempurna, lalu membombardir. Kekuatan hegemoni ini langsung membombardir tubuh Wang Jian. Wang Jian hanya bisa menahan pukulan ini. Tubuh Wang Jian terbanting terbalik, langsung menyemburkan darah, wajahnya tampak sedikit pucat. Wang Jian menatap Ye Chen dengan wajah muram. Ia tak percaya Ye Chen bisa memiliki kekuatan bertarung sekuat itu dalam waktu sesingkat itu. Ye Chen menatap Wang Jian dan berkata sambil tersenyum, bagaimana rasa tinjuku? Aku benar-benar membencimu, tapi jangan berpuas diri. Pertempuran belum berakhir. Wang Jian menggertakkan giginya. Bagiku, pertempuran sudah berakhir. Tatapan mata Ye Chen memancarkan niat membunuh, lalu tubuhnya langsung menerjang Wang Jian.